Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami dengan tema perkembangan internet, perkembangan teknologi internet, dan dampak terhadap keamanan data. Dan saya sendiri bernama Dimas Rizal dengan NBI 14623000205. Adapun teman-teman yang lain dengan nama Ardian Dwiki dengan NBI 14623000171 dan juga Muhammad Krisnanur dengan NBI 146200173 dan Hendri Adam Malik dengan NBI 14623000189 dan Dimas Devandi dengan NBI 14623000197 dan yang terakhir ada Ali Mahmudi dengan NBI 14623000203. Baiklah teman-teman, di sini saya akan sampaikan tentang pendahuluan dari tema kelompok kami. Baiklah, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini, dan juga telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, membantu kehidupan sehari-hari, membantu yang sulit menjadi mudah, dan yang lain-lain. Intinya sangat membantu karena perkembangan zaman pada saat ini sangat-sangat luar biasa, termasuk dalam konteks perlindungan privasi atau keamanan data. Teknologi telah memberikan kemudahan dan manfaat yang sangat-sangat signifikan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat signifikan, juga muncul tantangan baru dalam melindungi privasi setiap individu masing-masing, dan juga kita harus sangat-sangat update dari zaman ke zaman agar bisa menikmati perkembangan teknologi yang sangat maju ini. Oke teman-teman, jadi kita masuk kepada yang pembahasan pertama, yaitu tentang sejarah singkat perkembangan teknologi internet. Sejarah perkembangan teknologi internet atau teknologi informasi tidak jauh atau tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya perperangan dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang dimana Uni Soviet memulai perang dingin dalam bidang teknologi dengan meluncurkan Sputnik. Apa itu Sputnik teman-teman? Kalau kita bisa bilang itu adalah satelit pertama yang diluncurkan oleh Uni Soviet pada tahun 1957. Sebagai respon yang diberikan oleh Uni Soviet, Amerika Serikat membentuk Advanced Research Project Agency atau ARPA, kesingkatannya ARPA, pada tahun 1958. Pada tahun 1965, Roberts bekerja sama dengan Thomas Merrill menghubungkan komputer DX2 di Massachusetts, atau bisa disebut itu adalah Lincoln Laboratory Massachusetts Institute of Technology, atau bisa disingkat MIT, ke IN atau FSQ 32 pada System Development Corporation, di mana itu di Santa Monica, California, dengan dial-up atau saluran telepon berkecepatan rendah. Inilah tonggak pertama dibangunnya Wide Area Network, atau yang sering kita dengar tuh WAN atau WAN. Dari situlah awal mulanya berkembangnya teknologi internet, teman-teman, atau teknologi informasi. Perkembangan itu pun terus berkembang dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dari detik ke detik, dari menit ke menit.
ya sampai sekarang teman-teman, dan bahkan masih akan terus berkembang pada tahun-tahun kedepannya. Pada mungkin nanti di kemudian hari kita nanti kita tua, kita gak tahu gimana itu perkembangan internet itu gimana ke depannya. Apa mungkin makin anjlok, makin jelek, atau makin bagus. Karena sepengetahuan kita ini ya, perkembangan internet tuh setiap tahunnya makin naik gitu, makin ke atas, makin berkembang gitu. Nah, itu berkembangnya baik itu software itu adalah perangkat lunaknya pada komputer, dan hardware itu adalah perangkat keras ya pada komputer. Oke, selanjutnya analisis dan pembahasan dampak terhadap keamanan data. Di era sekarang banyak kejahatan teknologi. Apa itu? Kejahatan cyber atau cybercrime telah menjadi tantangan serius di era digital ini. Permasalahan yang utama yang muncul dalam konteks ini meliputi beberapa titik penting. Yang pertama, kerugian ekonomi akibat kejahatan cyber yang sangat signifikan. Banyak kasus penipuan online yang meribukan individu dan perusahaan yang di negara kita, yang secara finansial, seperti contohnya phishing, pencurian identitas, dan penipuan kartu kredit. Yang kedua, masalah keamanan dan privasi menjadi perhatian utama. Banyaknya pelanggaran data pribadi dan perusahaan menyebabkan informasi sensitif jatuh ke tangan yang salah, yang mengakibatkan resiko terhadap privasi individu dan perusahaan. Yang ketiga, kompleksitas hukum dan regulasi menjadi tantangan tersendiri. Hukum yang ada di negara kita tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Jadi menyebabkan kesengajaan dalam regulasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan cyber. Oke, baik, selanjutnya adalah dampak terhadap keamanan data. Perkembangan internet yang semakin hari semakin canggih, dan penggunanya pun semakin banyak sekali, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kenapa mereka semua tertarik menggunakan internet? Karena kemudahan yang ditawarkan oleh internet. Internet memiliki dampak positif yang begitu besar bagi kita semua. Tapi, kadang orang itu melupakan ada dampak negatif yang harus diwaspadai. Orang-orang sekarang, orang-orang nakal sekarang seperti penipu, seperti itu semakin pintar dan semakin mudah dalam menjalankan aksinya. Meskipun penipu dari dulu sudah ada, tapi dengan kecanggihan zaman sekarang penipu semakin dipermudah dengan perkembangan ini. Sampai kadang itu kita tidak menyadari bahwa contohnya HP, kita sudah bisa ada itu gak tahu. Saking pintarnya mereka dalam menjalankan aksinya. Saya akan memberi contoh kejahatan yang biasanya dilakukan oleh mereka. Serangan cyber. Serangan cyber itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena data-data kita, data-data pribadi kita, bisa mulai dari m-banking seperti itu disalahgunakan oleh mereka. Saldo kita bisa dikuras habis lah, seperti itu. Kita susah-susah kerja, mereka yang menghabiskan uang kita. Dan selanjutnya, penyalahgunaan identitas. Biasanya penyalahgunaan identitas ini seperti KTP kita dicuri mereka, datanya dicuri, dijadikan data untuk pinjaman online. Seperti itulah mudahnya. Yang terakhir adalah ransomware. Ransomware sendiri biasanya dilakukan oleh orang-orang jenius seperti hacker gitu. Mereka memasukkan virus ke dalam laptop target atau laptop pengguna. Mereka mengunci laptop tersebut dan meminta sebuah tebusan. Seperti itu. Simple sih, tapi cukup berbahaya bila ada data-data penting di laptop tersebut. Selanjutnya, cara pencegahan kejahatan cybercrime. Yang pertama, ada mengamankan sistem. Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan.
Pengamanan secara personal ini dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Yang selanjutnya ada membuat undang-undang khusus untuk kejahatan cybercrime. Melakukan modernisasi dalam pencegahan hukum merupakan hal penting, walaupun sekarang sudah ada Undang-Undang ITE yang mengatur tentang kejahatan berteknologi. Tetapi penting rasanya untuk membuat undang-undang tersendiri untuk cybercrime, karena tidak semua kejahatan berteknologi itu dapat dikatakan sebagai cybercrime. Dan yang paling penting tentunya penerapan undang-undang tersebut dengan sebaik mungkin. Yang terakhir ada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Hal ini akan sangat bermanfaat karena dengan pemahamannya aparat penegak hukum tentang masalah cybercrime akan sangat membantu mereka dalam mengatasi dan menanggulanginya. Dan kesimpulannya pada materi tersebut ialah perkembangan teknologi informasi berada pada dua sisi, yaitu sisi inovasi dan efektivitas dan sisi gelap seperti kejahatan mayantara atau cybercrime. Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Banyak kejahatan-kejahatan baru yang bermunculan dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya teknologi internet. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan mayantara atau cybercrime mendapat dilakukan secara preemptif, preventif, dan represif. Pendekatan preemptif meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat dan edukasi tentang keamanan digital. Pendekatan preventif melibatkan pengamanan sistem melalui teknologi inskripsi, firewall, serta implementasi kebijakan keamanan yang ketat. Pendekatan represif memerlukan penegakan hukum yang tegas, termasuk pembentukan undang-undang khusus yang dapat mengikuti perkembangan teknologi, serta pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih tanggap dalam menangani kejahatan cyber. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, teknologi, dan masyarakat umum sangat penting dalam membentuk ekosistem digital yang aman. Penegakan regulasi internasional juga harus ditingkatkan mengingat sifat kejahatan cyber yang lintas batas negara, sehingga kerjasama antar negara menjadi kunci dalam menghadapi ancaman global ini. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi informasi harus disikapi dengan hati-hati agar manfaatnya dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan tantangan keamanan yang muncul. Berikut daftar pustaka dari jurnal yang kami cari dan para pakar ahli. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan mohon maaf apabila salah kata. Saya mewakili teman-teman meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.